Bukan Jokowi, presiden. 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 Masa Yang jabatan penting, presiden. Yang penting kalau menurut undang-undang sudah 2 periode, silakan lakukan 2 periode. Situasi banyak orang itu ya di lapangan, banyak orang itu kan memang rentan terjadi chaos ya, kekacauan. Dan memang kalau ada aksi penyusup, oknum demonstran penyusup memang sulit dideteksi kan. Iya. Nah, makanya memang dalam persoalan demo itu kita memang harus benar-benar jeli untuk menganalisis ini peserta aksi atau bukan gitu kan. Makanya pada kasus pengeroyokan Ade Armando itu kok mikir ini benar-benar mahasiswa yang memang menyuarakan atau bukan gitu kan. Terlepas Ade Armando itu kan memang orangnya pemerintah. Ada yang mengatakan begitu kan gitu kan. Tapi gini, terlepas itu oknum dan lain sebagainya yang menunggangi unjuk rasa gitu. Ya saya berpikirnya selama kekerasan dalam bentuk apapun itu tidak boleh terjadi. Siapapun itu yang melakukan. Kepada siapapun dan siapapun yang melakukan itu tidak boleh dilakukan. Siapapun itu ya, polisi, TNI, ulama atau siapapun gitu ya. Tidak boleh kekerasan seperti itu, tidak boleh sebenarnya. Saya sebagai ustadz ya. Saya sebagai ustadz yang sudah. Kamu ini ustadz atau petani? Kalau siang petani, kalau malam ustadz. Saya ngimami bro. Kalau malam itu ngimami adik-adik saya. Tapi nggak ada jamaah lain? Nggak ada. Cuma adik saya aja kedua itu. Ngimami aja. Dan kadang-kadang haid semua. Saya imam tunggal. Ngimami jin saya. Itu sudah ustadz ya? Sudah ustadz. Ya. Kan orang Indonesia itu kan yang penting pakai sarung, pakai kopiah. Kopiah saya lupa barusan di job. Yang penting pakai kopiah, pakai sorban. Putih-putih. Putih-putih. Insya Allah langsung cium tangan itu. Masyarakat itu cium tangan semua itu. Ya untung kamu nggak pakai itu. Saya nanti cium tangan juga. Aneh. Memang berpikirnya orang sekarang itu pada ini pada pernak-pernik aja. Nggak tahu isinya saya itu seperti apa. Apa saya pecundang atau apa saya? Oke. Tapi kalau persoalan kita bicara secara proporsional ya, proporsional. Jadi kamu percaya nggak pada aksi demo akhir-akhir ini? Demo apapun lah gitu. Saya itu bukan anti sih, sangat rasional dalam memilah. Ini urusannya clear atau enggak. Gitu. Kalau persoalan tadi itu saya enggak menolak mereka menyuarakan aspirasinya ya silakan, tapi alasan apa yang perlu diangkat oleh mereka untuk menyuarakan aspirasi itu? Artinya lebih kepada basis data yang mereka gali gitu ya, tidak boro-boro kemudian mereka hanya mendengar isu serampangan di pinggir ini kemudian aksi gitu ya. Itu kan memalukan sekali. Jadi yang dipermalukan itu bukan diri mereka tapi identitas kemahasiswaannya atau identitas kampusnya yang seolah-olah kampus ini kok enggak ini ya mahasiswanya itu loh. Identitas kemahasiswaannya itu yang menurut saya diturunkan derajatnya sedikit aja. Berarti semakin akhir kalau setiap tahun turun sedikit berarti ya minus. Surplus otaknya. Memang surplus orang-orang seperti itu yang melakukan demonstrasi nggak rasional itu. Memang surplus. Artinya kamu lebih melihat ini konteksnya ya, apa yang didemo, data apa yang dibawa, mereka benar-benar mau demo atau hanya unjuk eksistensi saja gitu kan? Benar. Terlepas demo ini artinya secara demo secara umum menilainya begitu. Seharusnya begitu. Jadi yang ditaruh di baris pertama itu adalah rasionalitas. Data penting untuk menyuarakan aspirasinya itu adalah rasionalitasnya. Nah ini pendemo tadi kita bahas pendemo. Ini sekarang ngebahas lebih sempit kepada diri kita masing-masing. Jadi kalau misal saya tanya, kamu sendiri setuju nggak Jokowi itu tiga periode? Gitu kan? Saya itu mengikuti undang-undang sebenarnya. Mau 3 periode, mau 4 periode. Bukan Jokowi, presiden. Presiden. Masa jabatan presiden. Yang penting kalau menurut undang-undang sudah 2 periode,
silakan lakukan di bawah periode. Oke. Ke saya nggak repot juga. nggak ngefek ke saya itu, nggak ngefek, saya kerja Iya, ya tetap iya. petani gitu loh. Iya betul. Kalau sore saya ini kasih makan kambing gitu loh. Kalau malam gimana jadi Buat status. Kalau nggak buat status saya nggak eksis nanti. Oke. Saya itu bro Ah. pernah 7 hari Facebook saya itu kena ini apa namanya Banned tuh apa sih? Iya, peringatan ya. Heeh. Diblokir. Nggak bisa dibuat status, nggak bisa ngomen orang gitu loh. Cuman bisa lihat-lihat doang gitu. 7 hari itu lalu ini ada orang WA saya. Antum masih hidup enggak? Kurang ajar ya. Kurang Nggak ajar. tahu saya tuh siapa. Siapapun ente yang WA seperti itu ente kurang ajar ente. Yang bilang saya masih hidup, saya masih sehat loh ya. Masa saya ditanya lo masih hidup? Kok bisa hidup? Gimana kemudian Facebooknya itu? Dihidupin lagi, we? Kan masa tenggangnya 7 hari. Oh. Masa bannednya 7 hari, pembatasan itu. Oh, berarti itu ada yang melaporkan berarti. Mungkin aja. Berarti Mungkin aja yang kamu dilaporkan berarti. Bisa juga tapi sih. saya lihat memang bro di status kamu itu di Facebook memang orang itu kok banyak haters sekali gitu kan komentarnya. Nggak ada yang positif gitu kan. Ya orang itu sebenarnya untuk ini ya, sebenarnya untuk hiburan aja sih sebenarnya. Nggak ada serius sebenarnya. Saya nggak pernah serius dalam hidup. Saya serius cuma satu. Bro nanti kalau ada ini ya, kalau ada orang nanya, Mas saya mau minta nomornya Mas kasih bro ya. Iya siap. Saya masih jomblo. Serius itu cuma satu masalah Jodoh. pernikahan jodoh. Cari jodoh yang serius. Itu baru serius. Yang lain nggak serius? Saya nggak bisa ketawa bro. Kalau sudah jodoh. Gimana? Pokoknya saya serius nah mau jodoh. Saya sudah terlalu. Tak kasih nomornya nanti ya. Nomornya tak kasih. Saya ini sudah terlalu lama menjomblo. Saya nggak bisa ketawa kalau persoalan jodoh. Karena serius cari ya. Itu jodoh itu bagi saya lebih menakutkan ketimbang neraka itu. Takut salah pilih jodoh saya. Berarti yang lama pilihnya berarti bro. Iya. Bukan. Soalnya saya harus seleksi kan. Mulai dari nasabnya. Ini kan saya sangat agamis lah ya. Nasabnya, malihe, Iya. dinihe, semuanya saya harus seleksi. Betul-betul. Karena harus mempersiapkan masa depan anak-anak saya. Betul. Kalau cari berarti mudah ya. Tapi kalau cari pasti gampang nemu. Tapi yang sulit ketika sudah cari nemu tidak sesuai dengan pilihan yang dipilih gitu Nah kan, ya. itu. Pokoknya kalau masalah jodoh saya nggak bisa ketawa. apa ya. Nggak bisa ketawa saya. Tapi nanti kamu tidak bakal jadi calon suami takut istri kan? Kok tiba-tiba diam seperti itu? Nggak apa-apa sebenarnya, walaupun takut istri nggak apa-apa masalahnya. Iya, yang penting nemu dulu ya. Yang penting dapat yang baik untuk masa depan anak-anak saya. Soalnya punya saya terlalu banyak yang dibuang di kamar mandi, bro. Iya. Itu berarti tidak hanya dialami kamu, bro. Jomblo-jomblo yang lain juga sama. Para jomblo, jangan sekali-kali kalian membuang di kamar mandi, karena itu akan menjadi berit. Jadi kalau ada orang jatuh di kamar mandi bisa jadi itu tulahnya itu ya. Tulahnya itu sebenarnya, tulahnya para jomblo. Korbannya ada bapak, ibu, nenek gitu. Oke, bro. Jadi ini jadi kembali lagi soal story. Jadi memang kamu nggak risih kalau orang-orang tiba-tiba apa istilahnya hujat atau apa didebatin itu dilayani sama kamu ya di Facebook gitu ya. Kalau masalah ini apa namanya, teman-teman candaan pasti saya layani. Kalau sedang bercanda, sedang berdiskusi yang rasional, pasti saya layani. Kalau udah nggak rasional? Kalau sudah menyangkut masalah pribadi misalnya, kamu jelek, kamu hitam misalnya, ini kayaknya saya langsung blokir deh. Ngapain pelihara teman kayak gitu? Itu sudah bukan orang itu kayaknya. Kalau sudah menyinggung masalah pribadi, masalah kepribadian saya langsung blokir aja. Tapi emang kamu menyadari nggak bahwa enggak, maksudnya apa yang kamu upload di Facebook itu bagian dari kontroversi yang sengaja kamu ciptakan, atau memang itu sudah peran kamu yang emang menurut kamu itu bercandaan saja gitu kan? Saya itu semuanya serba bercanda sebenarnya, nggak ada yang serius sama saya kecuali jodoh. Cari jodoh ya.
Itu sebenarnya saya ini bro, apa namanya, ketika membuat status itu sebenarnya refleksi dari pemahaman yang terbatas dari saya. Terserah kalian mau tidak setuju, mau setuju, ya situ itu urusan mereka gitu. Yang penting pemahaman yang terbatas saya itu saya tuliskan di Facebook, saya storykan di Facebook gitu. Dan saya yakin konten ini pun juga akan jadi kontroversi. Nah, entar lagi nih diupload 2 jam kemudian langsung ada yang nelpon tuh. Kamu masih hidup. Belum mati loh. Jadi emang kayaknya Bro Torik ini layak kita masukkan segmen-segmen terus untuk ketika menanggapi hal-hal yang viral karena dia modal kontroversi ya. Jadi kayaknya layak ini diajak untuk kontroversi kan? untuk jadi nge-hostin bincang-bincang yang kontroversi ini, terutama yang soal jubah-jubah itu. Kalau masalah itu saya siap kapanpun. Kalau masalah toleransi, masalah radikalisme, saya siap berbicara dimanapun. Tapi kan udah dibubarkan, bro. Udah bubar itu. Saya siap karena sudah dibubarkan. Kalau nggak dibubarkan nggak siap. Kalau tidak dibubarkan, ente didatangi ke rumahnya itu. Kalau sekarang kan datang atas nama simpatisan. Itu kemarin yang didatangi sudah bubar atau belum? Yang mana? Yang waktu didatangi ke rumah. Oh, itu sudah bubar. Ya ikut grup yang itu aja. Itu sudah bubar berarti? Sudah bubar. Berarti waktu kamu didatangi ke rumahnya, si ormas ini sudah bubar? Oh enggak, belum. Belum, mereka masih lagi booming-boomingnya itu. Masih powernya masih. Masih powernya masih kuat itu. Masih revolusi akhlak gitu kan. Tapi ente waktu didatangi gimana waktu itu? Sana. Biasa aja. Enggak, maksudnya ngomongnya si apa anggota ormas ini si ormasnya itu bilang, "Mas, tolongnya jangan bawa-bawa Habib," gitu aja. Waktu itu kamu bahas apa tentang Habib? Ya tentang apa namanya? Chat mesum. Oh. Itu efek dari kejombloan wajar ya orang. Iya, seperti saya kan butuh apa namanya? Cecet mesum ya. Cecet mesum itu sangat menarik gitu loh. Masa seharusnya ini cuman aku yang melakukan gitu loh. Kok Habib juga melakukan? Gitu loh. Seharusnya ini kan cuma berhenti di saya saja. Seharusnya orang-orang seperti kita ini yang grassroots awam yang melakukan itu. Seharusnya Habib nggak boleh. Nggak boleh sebenarnya. Nggak boleh ya gitu. Jadi waktu itu berarti kamu terkejut ya, kok ada gitu. Loh kok bisa Habib seperti ini? Jadi spontan kamu ke Facebook ya? Iya. Oh. Saya bilang apa ya, lupa saya. Pokoknya tentang itu, pokoknya tentang chat mesum agar para Habib jangan melakukan chat mesum. Tapi kamu nggak nyebut nama Habib siapa? Ya enggak, memangnya saya bodoh apa? Nama saya persekusi. Betul, saya juga dari awal bro ya, tidak nyebut siapapun ya, ormas ya. Silakan. Jubah tidak nyebut siapapun ya. Silakan ditafsirkan masing-masing. Iya, orang Arab semuanya berjubah dan semuanya orang Indonesia juga ada yang. Dan banyak yang chat mesum. Dan banyak kita juga chat mesum. Saya di rumah juga dipanggil Habib. Karena juga tukang jual obat kan saya. Iya. Habib itu apa nih? Tabib apa Habib, bro? Habib. Oh iya. Orang-orang itu nyebut Habib asalkan ia punya darah Arab disebut Habib. Banyak ya. Iya betul. Yang penting kan jual obat, jual jamu, jual minyak wangi itu kan semuanya dipanggil Habib kalau di rumah itu. Berarti banyak yang sebenarnya Habib ini tidak harus meluncur dan tertuju kepada keturunan. Bukan. Nabi kita ya. Tapi memang itu juga sebutan gitu. Iya. Saya baru sadar kemarin bro, ada seorang teman gara-gara dia ada keturunan Arabnya dipanggil Bib gitu. Dipanggil Habib, memang kebudayaan kita. Takut namanya memang Habib, Habib gitu. Ya bisa Habibah, bisa juga. Dia pakai jubah bukan karena ini, mungkin karena wanita aja dia. Habibah. Iya. Jadi saya pikir bro ini merupakan suatu pembincangan yang paling keras sekali. Yang enggak juga. Yang paling kontroversi nih bro. Punya saya lembek, enggak keras-keras. Karena enggak ada jodoh saya. Iya. Repot memang. Iya. Jadi tetap di kamar mandi pembuangannya ya. Sudah berhenti mas saya bro. Pakai tisu aja. Biar tulahnya itu menyebar di mana-mana itu. Iya betul. Dibakar ya. Iya, mungkin kalau sudah dihitung-hitung sudah umur 4 tahun gitu. 4 tahun sudah ya? Iya. Berarti sudah menjelang. Enggak, maksudnya yang dibuang itu sejak pembuangan pertama itu sudah ada yang sekolah SMP, ada sekolah SMA. Iya. Bisa jadi
jadi kan. Berarti sudah ada yang kuliah berarti. Udah ada yang kuliah. Mungkin saja itu kan. Mungkin punya kalian juga gitu. Dibuang di sawah itu mungkin sudah jadi penunggu sawah. Jadi itu, kalau semuanya jadi itu bisa surplus penduduk. Sudah surplus penduduk ini. Sudah overpopulasi ini berarti. Betul. Oke, Bro. Jadi lain kali kita ngobrol lagi, Bro ya. Seharusnya terlalu sering. Seharusnya Sering ya? sering banget. Oke, berarti nanti kalau ada sesuatu yang kontroversial kita bahas lagi. Terima kasih Bro Torik sudah datang di podcast mahasiswa. Dan Gimana gayanya? Gak ada gaya? nggak ada gaya. Oh, nggak ada gaya. Ini podcast sudah lama, sudah mendatangkan siapa? Siapa? Banyak boger. Boger, sudah ada boger, sudah deretan muslim ini tapi gak punya intro, gak punya gaya gitu. Saya kasihan sama ini, sama Mas Ongki. Saya khawatir satu ini kalau diupload ini gimana kontroversinya. Ya oke, sudah kita tambah kontroversi guys.